Halo teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan belajar fitur ES6 yang baru, yaitu Array Method, Map, Filter, dan Reduce. Sebetulnya ada banyak ya Array Method itu di JavaScript. Akan tetapi yang paling sering dipakai tiga ini, Map, Filter, dan Reduce. Oke. Nah, apa sih Map, Filter, dan Reduce itu? Jadi, Map itu adalah array method untuk melakukan transformasi untuk setiap elemen array-nya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di beberapa episode sebelumnya, saya sempat menjelaskan tentang array. Jadi array ini adalah kumpulan elemen ya di dalam dan biasanya kita masukin ke dalam sebuah variabel. Nah, si setiap elemen array itu menggunakan map kita bisa lakukan transformasi dan kita simpan di array yang baru. Nah, nanti kita coba ya buat prakteknya supaya nggak bingung. Kalau filter ini si array itu kita filter dengan kondisi tertentu. Terus itu juga dimasukin ke array yang baru. Kalau reduce ini untuk menghasilkan satu akumulasi nilai. Misalnya kita array-nya punya 5 nilai, kita mau jumlahin, nah itu bisa pakai reduce. Reduce ini melakukan iterasi juga untuk setiap elemennya dan menghasilkan satu nilai baru seperti itu. Oke, mari kita coba buat code-nya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di episode 5 dan ini code kita dari episode sebelumnya ya, episode 4 waktu kita belajar tentang arrow function. Nah, saya mau pakai boilerplate-nya, template-nya ini, dan saya mau copy aja nih dari episode 4, filenya saya copy, dan saya paste di sini, klik kanan, terus paste. Nah, ini episode 4-nya ke copy ya. Kalau kita copy di VS Code ini ya, teman-teman, di folder kita, ini bakal kebuat juga filenya, seperti itu. Dan kita mau rename nih, klik kanan, terus rename untuk episode 5 ini, di mana kita akan belajar tentang array method, map, filter, dan juga reduce. Oke, ini saya delete. Sekarang saya mau buat dulu sebuah array ya. Saya buat variabel dengan konstan, cons. Misalnya nama array-nya numbers nih. Jadi array yang isinya angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke ya. Lalu yang pertama kita mau belajar tentang map. Kita belajar map dulu ya. Nah, map ini tadi waktu kita belajar teorinya, jadi map ini akan melakukan transformasi untuk setiap elemen array. Jadi setiap elemennya 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa kita transformasi. Contohnya kita mau kali 2 nih, setiap elemennya ini mau kita kali 2. Caranya gimana? Caranya adalah kita panggil dulu ya objeknya. Si objek numbers ini kita mau panggil array metodenya map misalnya. Nah, kita mau pakai arrow function, lalu kita iterate atau kita transformasi setiap elemennya itu dengan cara kita panggil elemen di dalam si numbers ini. Si numbers ini punya 5 angka, si angka ini, setiap angka-angkanya kita mau lakukan transformasi dan kita kasih nama setiap elemennya ini. Pada umumnya nama array ini jamak ya atau plural kalau dalam bahasa Inggrisnya ada s-nya. Dan elemen di dalam si array ini yang singlenya setiap elemennya ini biasanya tinggal hilangin s-nya. Jadi nama standarnya kalau nama array-nya numbers berarti nama setiap elemen di dalamnya itu number kayak gitu. Nah, kita pakai array method sama dengan lalu buka kurung yang lancip seperti ini. Dan kita mau transformasi setiap numbernya, setiap angka di dalamnya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, kita mau kali 2. Nah, seperti itu. Lalu kita mau masukin hasilnya ini, setiap angka di sini bakal dikali 2 ya. Dan kita mau masukin lagi ke dalam sebuah array. Ini udah jadi array, kita mau masukin lagi ke dalam sebuah variabel. Konstan, misalnya kita kasih nama double numbers kayak gini. Oke,
supaya kita bisa lihat hasilnya, ini kita harus konsolog ya teman-teman, harus masukin ke konsolog supaya kita bisa lihat hasilnya di konsolog. Caranya adalah console.log, kita panggil nih nama objeknya double numbers. Nah, coba kita save. Oke, tadi waktu kita save ini dia nambahin uh, kurung di dalam si objek ini ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang dia bakal tambahin yang secara standar, penulisan standarnya. Oke, di sini kita klik kanan open with live server. Oke. Di bodinya nggak ada HTML apa-apa ya. Kita mau lihat di konsol lognya aja. Oke, ini kita clear dulu lalu kita refresh nih. Oke. Sekarang kita bisa lihat ada 5 elemen ya, 5 isinya di dalam arraynya ini ada 5 angka, dan angkanya ini udah dikali 2 nih. 2, 4, 6, 8, 10. Yaitu perkalian 2 dari si angka-angka di sini ya. Seperti itu teman-teman. Kalau tadi kita kasih nama elemen di dalamnya ini number ya, karena numbers ini untuk semuanya, satu array, jamak, dan number ini setiap elemennya. Single, jadi dihilangin S-nya. Tapi kalau teman-teman mau pakai namanya selain ini, boleh juga. Misalnya 6 aja gitu. Ini pun hasilnya tetap sama. Ketika kita save, ini udah otomatis ya live server langsung nge-refresh. Tetap hasilnya sama gitu. Atau pakai nama yang lain kayak tes misalnya. Asalkan ininya sama, di sini nama di sini dan di sini sama, itu nggak jadi masalah. Hasilnya tetap sama. Tapi kalau beda, nah itu bakal error. Misalkan di sini number, tapi di sini tes. Nah, dia bakal error, teman-teman. Karena ini beda. Jadi, namanya ini, nama parameter di sini bisa bebas, asalkan sama. Dan dia akan langsung mendeteksi kalau parameter yang kita declare di sini itu adalah elemen-elemen dari si numbers. Itu ketika kita kasih map, array numbers ini yang isinya 5 angka, ketika kita map, nah nama parameter yang kita sebutkan berikutnya ini adalah nama single elemen dari si array itu. Seperti itu. Dan namanya bisa bebas. Oke, itu map, teman-teman. Atau kalau teman-teman mau ganti dikali 3 gitu misalnya. Ini tinggal ganti aja kali 3. Kita save. Nah, sekarang jadi 3, 6, 9, 12, 15. Angka 1 sampai 5-nya dikali 3. Jadi map yang pertama adalah untuk melakukan transformasi kepada setiap elemen array. Oke, ini saya geser sedikit. Oke, selanjutnya kita mau belajar tentang filter ya teman-teman. Ini saya komen dulu pakai control slash. Slash itu ini ya, seperti ini disebutnya slash. Teman-teman bisa ketik di keyboardnya control slash. Oke, sekarang kita mau belajar selanjutnya filter. Nah, filter ini memberikan suatu kondisi terhadap sebuah array, dan kalau yang memenuhi kondisi itu dimasukin ke array yang baru. Seperti itu. Cara manggilnya, nama objeknya, yaitu numbers, lalu titik filter. Itu. Lalu single elemennya, elemen-elemen di dalam si numbers itu, tadi kita bisa kasih nama ya, number biasanya, atau name aja juga bisa. Kita mau kasih kondisi, sekarang kita mau filter yang bisa dibagi 2, kita masukin ke array yang baru gitu. Nah, cara untuk mendeteksi angka yang bisa dibagi 2 itu biasanya pakai yang namanya modulo. Jadi angka persen itu disebutnya modulo. Penulisannya seperti ini, num. Jadi num ini elemen-elemen di dalam si numbers-nya ya. 1, 2, 3 yang akan diiterasi. Lalu yang bisa dibagi 2, penulisannya kayak gini. Tanda persen 2, dan sisanya itu 0. Jadi nggak ada sisanya. Kalau dibagi 2 nggak ada sisanya, itu artinya angka genap. Jadi kita mau filter dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ini, angka yang bisa dibagi 2 itu dimasukin ke array yang baru.
Jadi angka yang bisa dibagi dua harusnya 2 dan 4 ya teman-teman. Nah, karena 2 dan 4 ini kalau dibagi dua nggak ada sisanya. Atau angka genap. Nah, kita bisa bilang kita mau filter angka yang genap yang mana, yaitu 2 dan 4 harusnya. Karena 2 dan 4 ini bisa dibagi dua. Angka genap itu angka yang bisa dibagi dua. Kalau 1 ini nggak bisa dibagi dua ya. Jadi 0,5 kalau dibagi dua. Bukan genap karena ganjil. 3 juga nggak bisa dibagi dua. Kalau dibagi dua jadi 1,5, tapi nggak ada, nggak nol sisanya. Tapi kalau 4 dibagi dua itu nggak ada sisanya atau sisanya nol. Nah, hasil filter ini kita mau masukin ke konstan yang baru lagi. Misalnya kita kasih even number gitu ya. Lalu kita mau konsol log, kita ganti nih nama array yang barunya. Kita coba save. Nah, sekarang kita dapat nih angkanya. Angka genap dari si array ini, array numbers ini, dengan cara yang dibagi dua sisanya 0, ini kita dapat 2 dan 4. Kalau kita tambahin lagi, misalnya 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, kita save, dia langsung nge-refresh. Ini kita dapat nih yang genapnya aja. Seperti itu. Oke, ini filter ya teman-teman. Jadi filter ini dia kasih satu kondisi yang bisa memenuhi kondisi itu, dia simpan ke array yang baru. Oke, yang berikutnya adalah reduce. Reduce. Nah, reduce ini adalah untuk mendapatkan satu nilai ya, dan biasanya adalah nilai akumulasi. Cara penulisannya sama, ini kita langsung aja. Eh, Misalnya kita mau tambahin nih, dari 10 angka ini, kalau ditambahin, berapa jumlahnya? Saya balikin lagi jadi 5 angka aja supaya gampang ya ngitungnya. Ini kalau teman-teman hitung, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ini harusnya jumlahnya adalah 15 ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Nah, gimana kalau kita mau pakai array method supaya dapat jumlah nilai dari array ini? Caranya adalah pakai reduce. Kalau nilainya cuma 5, gampang ya, kita bisa tambahin sendiri. Tapi kalau nilainya misalnya ribuan, nah, kita perlu script untuk ngebantu kita ngitung. Misalnya kita bisa bikin dengan menggunakan reduce. Nah, saya mau bikin objek baru yang namanya sum. Lalu si objek numbersnya ini kita kasih array method reduce ya. Dan cara penulisan reduce ini seperti ini ya teman-teman. Kita perlu buat parameter yang namanya akumulator. Kita panggil akumulator sama yang kedua adalah current value gitu. Dan hasilnya adalah akumulator kalau kita mau nambahin ditambah dengan current value. Nah, coba ini konsol lognya saya ganti jadi si sum. Coba kita save. Nah, kita dapat angka 15, teman-teman. Jadi cara kerjanya gimana reduce ini? Tadi kita punya dua parameter dari array reduce ini ya, teman. Jadi ini udah diprogram sama si JavaScript ES6 ini. Kalau reduce ini punya dua parameter dan ini disebut callback function juga ya, teman-teman. Ini tuh callback function karena dia yang dia lakukan adalah dia mengakumulasi nih. Asalnya di satu, current value-nya itu 2 asalnya. Lalu dia akumulasi, lakukan iterasi lagi, 1 ditambah 2, lalu current value-nya jadi 3. Terus 1, 2, 3 ditambahin, gitu, sampai keempat. Akumulatornya itu sampai keempat. Current value-nya yang terakhir adalah 5. Nah, lalu kita jumlahin nih akumulator dengan current value-nya, dapat totalnya. Kalau kita mau lihat nih angka-angka si akumulator dan current value bisa seperti ini. Saya komen dulu. Kalau kita mau print nih, biar lebih ngerti, kita mau print nilai si akumulator dan current value-nya. Caranya seperti ini. Kita buat konstan, sum, tadi numbers-nya, si object numbers, kita panggil reduce,
Jadi array method itu sebetulnya mempersingkat kan ya. Kita bisa juga tulis function. Ini supaya kita bisa nulis console log di dalam si functionnya. Kumulator, terus current value. Kita mau console log di sini. Kita mau lihat nih nilai. Kenapa saya rubah jadi penulisannya kayak gini pakai function? Karena kita mau lihat nilai si akumulator. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya. Kalau kita mau console log juga, lihat nilai si current value. Tambahin current value. Ya, oke. Terus kita mau return hasilnya. Jadi kalau pakai tanda panah ini adalah hasil return langsung ya. Tapi kita mau tulis, karena kita tadi nambahin console log, kita harus rubah, kita nggak bisa pakai raw function, kita harus pakai function biasa supaya kita bisa tambahin console log ini. Lalu return akumulator ditambah dengan current value. Coba kita save ya. Nah, kita bisa lihat nih journey-nya atau step by step-nya. Karena di sini tuh fungsinya dia melakukan iterasi. Pertama akumulatornya 1, angka 1 ya. Lalu current value-nya 2. Jadi dia ngeran 1 kali, terus diiterasi lagi. Akumulatornya jadi 3. Akumulatornya terus ditambahin dengan si current value. 1 udah tambahin 2. Jadi 3. Current value-nya di 3. Terus dia tambahin lagi. Akumulatornya tambahin lagi dengan current value. Jadi 3 tambah 3 jadi 6. Current value-nya di 4. Dan berikutnya 6 tambah 4 jadi 10. Current value-nya itu di 5. Seperti itu. Ini current value-nya tadi belum tambahin tanda titik 2. Ya. Dan saya print nih console log sum. Jadi jumlah akhirnya kumulator dengan current value kita dapat 15. Setelah dia nge-rotate, nge-iterate satu-satu hasil akhirnya setelah dia berhenti sumnya ini adalah 15. Seperti itu teman-teman reduce. Ini lumayan rumit ya. Jadi array method yang paling susah itu sebenarnya reduce. Tapi kalau teman-teman masih kurang ngerti, coba teman-teman nonton lagi videonya sekali lagi supaya lebih ngerti. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di komen. Ya, seperti itu teman-teman. Penjelasan tentang array method, map, filter, dan juga reduce.